Shalom saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai bagaimana mengatasi rasa takut dan khawatir tentang masa depan yang penuh ketidakpastian. Apa yang Alkitab katakan mengenai kekhawatiran? Kita mulai dengan ayat Alkitab pendukung yang tertulis di dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara terkasih, jika kita tidak menguatkan dan meneguhkan hati, dan kita kecut dan tawar hati, artinya kita sedang menolak perintah atau tidak taat pada perintah. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan telah memerintahkan bahwa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Jadi ada self-motivated, ada motivasi dari dalam diri kita sendiri yang merupakan perintah yang harus kita turuti. Jadi jika kita tawar hati, kecut, takut, sebenarnya kita sedang melakukan sebuah pembangkangan terhadap otoritas dan perintah Tuhan. Oke, jadi jangan takut. Itu adalah perintah. Kalau kita takut dan khawatir dan kecut dan tawar hati, artinya kita sedang membangkang pada perintah atau tidak taat pada perintah Tuhan. Baik, kita lanjut di Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, di sini juga ada kata janganlah kamu khawatir akan hari esok, sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Tuhan berkata demikian karena memang Dia yang tahu hari esok, sedangkan kita tidak. Jadi, dengan tegas Tuhan mengatakan jangan khawatir akan hari esok. Nah, tentu bukan juga maksudnya bahwa kita tidak boleh waspada tentang hari esok. Tetapi Tuhan mengatakan jangan khawatir untuk hari esok, sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Tugas kita adalah mempersiapkan diri dengan baik. Jika sudah dipersiapkan dengan baik, maka jangan khawatir. Yang jadi persoalan adalah kita hanya khawatir saja tanpa mempersiapkan apapun. Sehingga sering sekali apa yang kita khawatirkan terjadi. Dan sebenarnya kita sedang mendesain sesuatu yang akan terjadi sesuai kekhawatiran kita. Oke, jadi Tuhan berfirman, jangan kamu khawatir akan hari esok. Ini juga adalah perintah. Jadi kalau kita masih khawatir berlebihan, nah kita juga di sini tidak taat pada perintah Tuhan. Kita lanjut dari Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, di sini kita sudah mulai bisa mengambil sikap yang benar, taat pada perintah Tuhan, sudah percaya dan tidak lagi ragu, sehingga kita berani mengambil sebuah sikap. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini adalah sebuah keberanian yang muncul karena kita sudah meninggalkan kebiasaan untuk takut dan khawatir. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, sahabat rohani Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menegaskan kita bahwa setelah kita melepaskan kekhawatiran, kita ganti dengan sebuah afirmasi yang kita sebutkan atau kita imani bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. So, jangan takut lagi, tetap andalkan Tuhan kemanapun kita melangkah. Baik, kita lanjut dengan Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi di sini ada perintah dan ada respon untuk mentaati perintah. Baik di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan demikian.
Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi dengan tegas Tuhan berkata, jangan takut, sebab Dia menyertai. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dia yang akan meneguhkan kita, bahkan akan menolong kita. So, apa sih yang harus ditakutkan lagi? Intinya kita hidup benar dan intim dengan Tuhan. Maka janji ini bisa kita klaim sebagai sebuah kekuatan. Atau kalau orang dunia mengatakan ini mungkin akan dijadikan mantra. Ya, tetapi kita tidak menjadikan ini sebagai tulisan atau sebagai mantra, tetapi sebagai firman yang hidup yang menginspirasi kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lanjut di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Apa yang dikatakan? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, di sini juga adalah perintah, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang keuangan, pekerjaan, jodoh, sandang pangan papan, kemudian hutang piutang, mungkin sakit penyakit, atau bahkan teror, atau apapun itu. Nah, Tuhan mengatakan hendaknya kamu jangan khawatir. Ya, tetapi sampaikanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ayat ini mengajarkan kita agar kita itu harus hidup dengan free dari ketakutan, bebas dari intimidasi ketakutan. Sebab orang yang hidup dalam ketakutan ini tidak bisa move on, tidak berani maju, tidak berani melakukan apapun, dan dia dibunuh oleh ketakutannya sendiri. Baik, apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan dalam mengatasi rasa takut? Nah, yang pertama, berdoa dan beriman. Ini adalah sebuah langkah yang harus kita ambil, tindakan yang harus kita ambil. Berdoa dan beriman. Setiap kali kamu merasa takut atau khawatir, sebenarnya takut dan khawatir adalah hal yang alami, ya, sesuatu yang manusiawi. Ya, ketika kita mengalami merasa takut atau khawatir, segera sampaikan semuanya kepada Tuhan dalam doa. Oke, seperti yang diajarkan dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, percaya bahwa Dia mendengar dan memberikan damai sejahtera.